Halo, assalamualaikum. Dari sering ngebahas smartwatch, nampaknya banyak yang butuhnya smartwatch murah tapi ada GPS-nya ya. Dari itu saya carikan, tapi ini bukan smartwatch sih, ini masuknya smartband ya. Yang paling murah yang ada GPS-nya. Ini harganya Rp349.000 saja saya beli. Ini nggak ada brandnya kayaknya ya, non-branded, OM mungkin. Tapi yang jelas di sellernya dibilang ini mirip dengan Suunto atau Garmin. Ya udah, yang mirip nggak apa-apa ya. Yang penting murah, ada GPS-nya. Walaupun mungkin nanti saya nggak bisa ngetes GPS-nya juga ya, karena ini unboxingnya indoor. Kira-kira seperti ini penampakan dari kemasannya. Lumayan lah ya, kemasannya protektif segini, nggak terlalu malu-maluin. Ada tulisan GPS band di situ. Ini kayak gelangnya gitu di kotaknya. GPS band Sporty Healthy Life Begin Sport Smart. Dan kalau kamu ngelihat di pinggirnya ada tulisan Time Running Walking Cycling Mode. Sini juga sama. Dan di sisi belakang juga Smart Sport, Sport Healthy Life Begin. Saya nggak tahu ini tipenya apa, mereknya apa. Sepertinya ini OM dan mungkin akan di rebrand sama brand-brand lain juga ya. Nih, di dalam paket penjualannya ada dock charge-nya seperti ini. Push, ini nyapit ya. Jadi kayaknya bukan magnetik juga. Dengan ujung casannya USB Type A. Kemudian, ya protektif lumayan. Ada busanya seperti ini di dalam kardusnya. Dan ada buku manual. Udah itu doang ya isinya ya. Smartband biasanya memang minimalis aja paket penjualannya, dan ini bahasa Inggris. Saya cuma penasaran apa nama aplikasi yang dipakainya. Oke, dan di sini kita melihat spesifikasi lengkapnya. Layar TFT 160x80 pixels, punya GPS walaupun nggak disebutin apakah GLONASS, Beidou atau apa, dan punya heart rate, real time heart rate alert. 3-axis 3D acceleration, harusnya ini ada accelerometer ya, jadi ketika diangkat pergelangan tangan kita, dia akan menyala layarnya. Step analysis, sedentary reminder, sleep reminder dengan baterai 230 mAh, dan ini sudah punya sertifikasi waterproof IP68. Support Android 4.3 ke atas dan iOS 8 ke atas. Beratnya 34 gram, oke, dan ini di awal ternyata ada QR code-nya. Ini bisa di-scan untuk download aplikasinya, yang mana saya belum tahu nama aplikasinya. Saya akan download aplikasinya lebih dulu. Ya, ini dia hasil scan-nya ya, nama aplikasinya Rich Techie. Tapi ketika saya buka, tadi udah sempat saya coba buka, udah nggak ditemukan di Play Store. Entah kenapa. Saya coba cari di Play Store, ternyata Rich Techie ini kalau ngelihat histori pencarian kayaknya ada ya. Shenzhen Rich Techie, tapi nggak ada. Udah nggak ada. Entah jadinya apa nama aplikasinya, tapi dia menyarankan H Plus ya. Kita akan coba dulu yang H Plus. Install. Dan ini dia smartband-nya. Seperti ini penampakannya. Masih diplastikin. Kita buka dulu. Ini kalau nggak salah ada beberapa warna ya. Ada yang warna ungu tua juga. Yang warna biru juga. Dan saya karena nggak nulis warna apa yang saya pesan, jadinya dikirimnya yang hitam sama seller. Di sisi kanan ada dua buah tombol fisik seperti itu. Kemudian ini strapnya rada kaku ya, ada tulisan GPS di situ. Kayaknya memang dia jualan banget GPS-nya ya. Ya, ini strapnya tergolong kaku dan karetnya kerasa kurang sophisticated ya. Memang wajar kalau melihat harganya. Kemudian kamu lihat di situ ada sebuah lubang atau bagian yang menjorok. Di sebelah sini juga ada. Nampaknya ini buat masangin si dock charge-nya biar nggak gampang lepas ya. Ya, tuh. Ini nggak magnetik dock charge-nya. Membukanya ditekan seperti itu, dan kita akan coba nyalakan apakah bisa menyala dengan seperti ini. Oke, ini dia sudah menyala sekarang. Tadi sepertinya nggak mau menyala karena baterainya habis banget. Layarnya berwarna ya, dan cukup kontras warnanya, kelihatan di tempat yang terang seperti ini dengan background hitam, dan layarnya berwarna seperti ini. Menurut saya cukup kelihatan lah. Dan cara navigasinya ternyata bukan dengan layar sentuh, jadi si tombol yang bawah ini berfungsi sebagai tombol back, yang atas buat pilih atau select, dan yang tombol di bawah layar yang kapasitif ini berfungsi sebagai next ya. Jadi turun ke menu selanjutnya itu dari sini. Ini kalau di watch face yang ini ada tanggal, ada sisa baterai dan jam ya. Sekarang kita masuk ke menu. Seperti ini menunya, langsung ke aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Seperti ini walking. Tinggal pilih dengan tombol bagian atas. Lalu kalau mau pindah menu, pakai tombol yang di bawah layar. Dan kalau mau pilih dengan tombol yang atas ini ya. Dan ini kita bisa lihat histori dari aktivitas yang sudah kita lakukan hari ini.
Kita back untuk kembali ke menu depan. Kita lihat ada walking. Kemudian ini, ya, ini walking ya. Kalau yang tadi atas kayaknya lebih ke history dari aktivitas yang sudah kita lakukan semuanya. Jadi tanpa masuk ke mode activity atau mode sport ya. Kalau ini walking, bawahnya ada running, kemudian ada climbing, cycling, swimming, dan ini auto. Selanjutnya ada sedentary reminder, pengingat kalau duduk kelamaan. Nah, ini bisa dipilih juga berapa lama. Ini memang rasanya agak kurang intuitif ya, user interaction-nya atau UI-nya atau user experience-nya. Dan ini pengukur waktu atau kualitas tidur. Ya, datanya akan muncul di situ. Back lagi, ini tombolnya keras ya, serius keras. Jadi kalau lagi dipakai di tangan kayaknya kurang akan begitu enak. Lalu ada heart rate counter di situ dan terakhir ada setting. Kita coba pilih setting. Oh, GPS-nya di sini nih. GPS off. Getar bisa dimatikan. Back. Ini auto menyala. Mungkin. Mungkin yang ini ya, raise to wake layar ya. Selanjutnya ada alarm. Jam berapa alarmnya? Menit ke berapa? Kita matiin aja ya. Lalu ada kalender. Oh, bisa diatur ini tanggalnya. Caranya naikin tanggal gimana? Ini dipencet malah mundur tanggalnya. Oh, dia mulai dari 2011. Oke. Lalu selanjutnya ada ini buat ngatur jamnya, bisa dari sini juga ya. Jadi smart band ini memang bisa berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan smartphone ya. Jadi buat jamnya, buat tanggalnya bisa diatur di sini semua, alarmnya juga. Jadinya memang mandiri ya, karena GPS-nya juga mandiri, nggak butuh GPS dari smartphone. Mungkin itu konsepnya, makanya dibuat segalanya serba bisa dilakukan di smart band ini. Walaupun UX-nya menurut saya masih sangat kurang enak. Dan ini pilih-pilih menu, getar terus si smart band-nya. Tekan tombol yang di layar ini, getar gitu ya. Padahal kan nggak perlu ya, buat menghemat baterai. Ini adalah screen brightness-nya. Lalu ini adalah setting umur. Kita bisa setting di sini, benar-benar nggak butuh aplikasi ya. Bisa kan kita setting kayak apa, jenis kelamin, umur itu di aplikasi yang ada di smartphone. Ini cukup di sini aja, bahkan tingginya juga di sini. Berat badan. Yang saya tanyakan sekarang sebetulnya adalah gimana caranya masuk ke mode sport ya. Ya, ternyata dengan tekan dan tahan tombol yang atas ya buat masuk ke sport mode, lalu baru kita pilih pakai apa nih modenya. Tidak semua bisa pakai GPS ya. Ini kayak main bola, basket, badminton nggak pakai, jalan kaki juga nggak pakai GPS, berlari pakai, climbing pakai, sepeda pakai GPS, berenang juga enggak. Kita coba yang berlari aja dulu. Oke, sudah mulai. Mode sportnya menyala dan kita lihat heart rate sensornya menyala ya. Kita akan coba pakai di tangan biar kelihatan penampakannya kalau dipakai di tangan. Yap, siap buat melihat. Yes. Ya, jadi raise to wake screen-nya ada ya. Dan ini untuk berlari, dia mengukur juga heart rate sekarang 72. Kemudian jaraknya nggak bertambah-bertambah karena ini pakai GPS dan saya diam saja di sini. Oke, masuk ke situ. Dan kalau mau stop, apakah dari sini? Ya, dari situ ya, dari tombol bawah ini back. Jadi kita rekap untuk masalah user interaksi yang memang tidak terlalu enak. Tombol bawah ini selalu berfungsi sebagai tombol back. Ini buat pindah-pindah selection di menu. Dan buat pilih pakai tombol atas ya. Oke, kita rekap soal user experience-nya atau cara berinteraksi dengan smart band ini. Jadi dari home screen seperti ini, kamu bisa tekan tombol mana saja yang fisik buat menyalakan. Kalau ditekan tombol yang di bawah layar ini atau disentuh, dia akan masuk ke history dari aktivitas yang sudah kita lakukan. Dan terakhir notifikasi, yang ini berfungsi sebagai tombol back dan juga masuk ke menu utama ya, yang bawah.
Kalau mau masuk ke sport mode, tekan yang tombol bagian atas sekali saja, pilih sport mode-nya apa, yang butuh GPS atau tidak, lalu buat pilih lagi tekan tombol atas lagi. Back-nya tekan tombol yang bawah. Dan dari tombol yang bawah ini juga kamu bisa masuk ke menu utama. Nah, di sini kamu bisa setting-setting. Misalkan kayak kalau berjalan, kamu mau set targetnya berapa, bisa. Ini dari sini. Kalau ini datanya, kalau mau set targetnya di sini nih, gambar piala ini. Lalu di set mau berapa step yang dilakukan agar memenuhi target ya. Saya akan coba dengan dua aplikasi yang sudah saya install. Yang pertama tadi adalah Edge Plus. Kedetek atau enggak ya si smartband ini. Kita coba tambahkan bracelet. Dia minta location. Dan kedetek ya, Sport 2263. Synchronizing. Connection succeed. Oke, jadi untuk aplikasinya bisa pakai Edge Plus ya atau H Plus. Dan di sini kamu bisa lihat menunya seperti ini. Turn to right light screen ada ya, jadi tadi udah kelihatan juga. All day heart rate bisa dinyalakan juga dari sini. Unit metric incoming call. Oh, incoming call juga bisa di forward ke smartband ini setelah kamu pasangkan dengan aplikasi Edge Plus. Walaupun smartband ini juga bisa berfungsi secara mandiri ya. Setting-setting tadi semuanya bisa di smartband ini. Buat olahraga, buat ngelihat datanya juga semuanya bisa dilakukan di smartband ini saja tanpa smartphone. Jadinya kalau kamu olahraga, pergi nggak pakai ribet, nggak usah bawa handphone. Ini bisa banget ya, karena ada GPS-nya juga mandiri. Dan kita lihat menu yang ada di aplikasi Edge Plus di smartphone ini. Sedentary reminder ada, dan bisa di set juga jamnya berapa, sama di smartband juga tadi bisa. Smart alarm clock juga ada, tadi di smartband-nya. Screen saver time, oke. Ini berapa lama dia akan tiba-tiba mati layarnya, bisa di set juga di situ. Dan ini cukup lama nih, bisa dari 5 detik sampai 30 detik, lumayan ya. Notifikasi, nah ini bisa dipilih juga notifikasi apa saja yang akan di forward. Memang tidak terlalu banyak pilihannya ya, SMS, WeChat, QQ, Facebook. Sisanya bulk, semua aplikasi akan di forward. Agak rada ribet sih kalau kayak gitu. Kemudian sync data ini buat koleksiin data dari smartband ke smartphone ini. Kemudian firmware upgrade, apakah ada? Oh, bentar lagi synchronize kayaknya. Oke, latest version already, jadi tidak ada update lagi. Di home ini sudah muncul juga datanya, udah 27 kalori terbakar. Aktivitasnya kayaknya masih belum cukup ya. Oke, kira-kira kayak gitu di aplikasinya. Edge Plus ini menurut saya nggak sebagus David ya. David itu lebih bagus dari ini. Dan Edge Plus ini buat saya kurang gimana gitu ya. Notifikasi aja tadi cuma sedikit yang bisa di forward. Sisanya bulk gitu, semua notifikasi dimasukin. Jadinya kan mungkin nggak muncul pesannya lengkap di smartband-nya. Edge Plus ini padahal udah lama loh ada ya, udah sering dipakai di beberapa smartband atau smartwatch asal Tiongkok sana. Saya rada kecewa sih Edge Plus, gitu-gitu aja ternyata fiturnya. Tapi buat kamu yang butuh smartband yang ada GPS-nya dengan harga yang cukup terjangkau, ini Rp349.000, mungkin bisa dipertimbangkan untuk membeli ini. Saya beli di Paragon Jaya ya sellernya. Semoga nanti saya bisa carikan linknya ke Shopee, di deskripsi video ini akan saya taruh. Rp349.000 dapat sebuah smartband yang sudah punya GPS. Semua pengaturan bisa dilakukan mandiri di smartband ini. Kamu tak perlu smartphone sama sekali bahkan untuk bisa melakukan fungsi-fungsi yang dibutuhkan di smartband ini. Tapi memang user experience-nya, UI-nya kurang bagus juga, dan juga tombolnya ini rada keras ya. Tapi so far apa yang ditawarkan sesuai dengan harganya. Sementara untuk desain saya nggak bisa bilang gimana-gimana sih. Katanya sih mirip sama Garmin sama Suunto, tapi saya belum coba juga. Yang jelas ini build quality-nya kerasa kurang sophisticated. Jadi memang feels dari strapnya juga rada keras, kurang lentur, kurang lembut. Tapi ya ada harga ada rupa lah ya. Paling nggak ini sudah ada GPS-nya. Oke, gitu aja mungkin unboxing sama sedikit ngetes-ngetes dari apa ini namanya? Nggak ada mereknya, nggak ada tipenya. Pokoknya smartband ber-GPS 300 ribuan ya. Gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.